Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Dan bincang pagi untuk edisi Rabu, sekarang tanggal berapa ya? 3 ya? 3 Desember 2025, ini agak sedikit mengalami ketergendala waktu dan lain sebagainya. Ini banyak hal nih yang akan kita ceritakan. Dan kita akan ngobrol tentang kemanusiaan sebenarnya. Betul. Bagaimana solidaritas kepemudaan dalam menghadapi saat ini kondisi bencana alam yang terjadi di Sumatera, Aceh dan Sumatera Barat. Kemudian juga bagaimana relasi dari para kepemudaan ini dalam mendukung program pemerintah, terutama dalam ketahanan pangan. Sebenarnya saya ingin mengundang juga teman-teman dari Himpunan Petani Milenial Kabupaten Bogor. Tapi karena kita juga punya teman baru nih, Ketua KNPI Kabupaten Bogor nih ya. Ini ada Farizan ya. Farizan betul. Harusnya ada yang menangani nih dari KNPI Provinsi Jawa Barat. Nih Iya. Bang Ilham ya. Bukan. Salah. Bang Ihsan. Oh, Kang Ihsan dari KNPI. Ini kita tidak bicara KNPI karena kita sudah tahu semua. Tahun depan 2026 ya. Betul. Tapi kita bicara tentang bagaimana menyelaraskan, mengkonsolidasikan KNPI sebagai organisasi elit kepemudaan, tidak hanya sebagai organisasi karir politik juga bagi para pemuda, namun juga bagaimana OKP-OKP di bawahnya turut bersama-sama membangun bangsa kita. Karena bangsa kita ini dibangun tidak hanya oleh birokratnya dan alatnya saja, alat negaranya saja, tapi juga partai politik di situ dan juga organisasi-organisasi yang ada. Nah, kita ingin dengar cerita bagaimana kondisi pemuda saat ini, Pak Ketua. Siap. Ya. Terima kasih buat Ya. Mas Syofri yang Ya. sudah dan Pro 1 FM yang Ya. sudah mengundang kami hadir di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf kami terlambat Ya. sebetulnya harus jam 8 karena ada satu kendala dan Ini dialog terpanas loh, sepanjang 2025 ini. Ya, lanjut, silakan. Kalau masalah kepemudaan sendiri, sebetulnya pemuda ini sudah mulai terbuka. Saat ini pemuda-pemuda sekarang tuh sudah terbuka, sudah melek informasi, dan dunia gadgeting ini sudah mulai merambak ke seluruh sampai ke pedesaan-pedesaan ya kan. Nah, bagaimana sih memikirkan kami sebagai pemuda untuk memajukan salah satunya yang saya bawa adalah Kabupaten Bogor ya, salah satunya. Kabupaten Bogor ini 40 kecamatan. Betul. Yang memiliki desa lebih dari 400. Ya, 16 desa Dan jumlah 19 kelurahan. pemudanya sangat banyak. Tapi disayangkannya adalah apa? Disayangkannya adalah banyaknya kurang pemuda yang bekerja ataupun yang proaktif dan produktif saat ini. Maka dari itu banyak sih program-program dari kami untuk menyelaraskan program yang sama sesuai dengan Bupati. Salah satunya adalah untuk pendidikan misalkan. Dalam pendidikan sendiri kami memiliki program minimalnya sama, 1 sarjana 1 desa. Kemarin yang beasiswa Pancakarsa itu juga banyak mencetak sarjana juga. Betul. Kita akan mengupayakan untuk menambah hal tersebut, mengupayakan agar pemuda di kabupaten lebih produktif lagi dan lebih bermanfaat ke depannya. Untuk permasalahan bencana yang saat ini yang kita alami di wilayah Sumatera, saya berpikir bahwa kita sebagai pemuda juga harus aware, ya kan, kritis. Yep, betul. Kritis perihal lingkungan hidup salah satunya. Lingkungan hidup ini menurut saya harus mulai tertanamnya kesadaran dari mulai grassroots-nya, dari mulai segi sektoralnya, dan sama-sama menjaga dari tanaman-tanamannya. Menurut saya tanaman-tanaman kita ini kan harusnya tercatat ya. Menjaga hutan. Dan jadi kalau sebagainya. digundulin ketahuan ya identitas pohonnya di mana seperti betul. Tapi dalam kegiatan kami untuk membantu saudara-saudara kami di Sumatera, insya Allah di pelantikan kami kita sudah tidak lagi berbicara soal seremoni nanti tanggal 7. Ya kan, kita 7 Desember ini 2025 hanya seremoni sih sebetulnya. Ya, SK-nya insya Allah sudah kita pegang. Udah. Tapi seremoni kita akan berpikir lebih memajukan lagi, memanfaatkan lagi diri kita
untuk membantu saudara-saudara kita yang di Sumatera dengan membuat posko yang akan kita berikan bantuan terhadap mereka para korban. Terkadang kita tuh berpikir bahwa korban bencana itu pasti hanyalah pada saat bencana, padahal pasca bencana itu juga butuh dibantu. Ya, karena itu butuh pemulihan juga ya untuk kondisi perekonomian betul, mereka. betul. Apalagi daerahnya banyak yang terputus seperti Ya, itu. betul. Teman-teman KNPI juga pasti sudah memikirkan kan bagaimana nanti dikirim ke sana. Betul. Sudah kami pikirkan bagaimana caranya nanti kita menggalang atau mengadakan posko tersebut, dan juga kita juga akan memajukan beberapa kegiatan seperti bagi-bagi santunan dan sembako-sembako murah insyaallah yang kita kerjasamakan sama beberapa instansi ataupun kementerian. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan teman-teman KNPI yang ada di di Aceh, di Biren. Aceh itu ada 3 desa hilang katanya. Terus kemudian di Sumatera Barat saya kurang begitu update gitu. Karena memang informasinya cukup banyak yang belum terafirmasi. Bahkan sampai kepala BNPB pun dia bilang, "Oh, tidak seseram itu." Ternyata pas datang seram juga gitu. Artinya kan faktor informasi juga. Biasanya kalau bencana itu listrik mati, BTS mati, internet juga mati. Sehingga ini akses informasi juga tidak terbatas ya. Nah, bagaimana dengan koordinasi yang dilakukan teman-teman KNPI yang ada di Kabupaten Bogor dengan yang ada di sana gitu? Kalau saya pribadi karena memang baru menjabat, jadi untuk koordinasi terhadap teman-teman di KNPI wilayah kita belum terlalu terconnecting ke sana. Tapi karena saya pernah jadi relawan, jadi beberapa teman-teman di relawan ya yang konfirmasi terhadap saya bahwa kondisi di sana ya memang apa adanya dengan yang terdapat di media sebetulnya. Ya, maksudnya kerusakan yang tinggi, kemudian putusnya jalur komunikasi dan sebagainya. Tapi karena teman-teman ini memang sudah biasa di medan bencana, jadi menurut saya komunikasi macam-macam bisa pakai rig dan sebagainya. Mungkin saya nggak paham soal teknisnya ya. Yang penting itu bagaimana mitigasinya ya, mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi potensi bencana. Apalagi kan kemarin juga surat edaran dari Gubernur Jawa Barat untuk bencana hidrometeorologis itu dari bulan bulan Oktober sampai Januari akhir Desember ini cukup tinggi, dan kabupaten juga itu sama. Persoalannya sebenarnya bukan pada saat bencana itu sendiri, tapi pada saat bagaimana kita menjaga alam agar tidak terjadi bencana. Nah, apakah ini juga menjadi bagian program juga dari teman-teman KNPI gitu kan? Minimal kalau kita nggak apa-apa sebut nama ya, Eger katanya gini, kalau setiap masuk 1 orang saya nggak dibayar sama Eger nih, itu setiap wisatawan yang masuk itu harus bawa pohon atau mengkonversi 1 tiketnya dengan harga 1 pohon gitu. Artinya penting juga maksudnya untuk mengembalikan fungsi-fungsi hutan yang ada, fungsi-fungsi resapan yang ada. Apakah ini juga menjadi agenda? Kayak 2025 berapa kali itu KNPI melakukan kegiatan penanaman pohon? Bisa dihitung jari nggak? Maksudnya jari 10 seluruh umat yang ada di Kabupaten Bogor banyak, atau jari saya gitu. Iya. Kalau untuk KNPI sendiri kegiatan yang sudah berjalan pasti di wilayah barat mungkin sudah berjalan ya. Di wilayah barat Bogor Barat penanaman pada saat zamannya masih Ibu Siti Nurbaya juga sudah mulai ada penanaman di sana. Tapi menurut saya adalah menjaga dan istiqomah sebetulnya. Karena kabupaten itu banyaknya mungkin tempat-tempat wisata yang tidak mementingkan AMDAL mungkin, kemudian analisis dampak lingkungan atau beberapa tambang-tambang yang krusial seperti tambang-tambang ilegal. Itu yang bisa membahayakan ekosistem di wilayah tersebut. Jadi mungkin kita ada program-program juga untuk menanam pohon dan sebagainya sih ke depan. Ini kan untuk program ya, seperti itu sih. Dan kalau misalkan dengan kewenangan atau apa yang diamanahkan keadaan KNPI dari tahun ke tahun, apakah ada sesuatu yang baru gitu untuk tahun berikutnya? Menyambut Indonesia Emas itu 2045. Betul. Ya kan kita selalu berpikir bahwa di 2045 lagi nanti itu tidak ada lagi yang stunting. Kita persiapkan dari sekarang generasi-generasi mudanya. Dan persoalannya adalah pada bagaimana kesiapan dari generasi yang ada sekarang untuk generasi berikutnya. Tidak hanya sekedar meregenerasi di sebuah organisasi, tapi di tingkat bawah juga gitu.
ini berkaitan dengan ketahanan Ketahanan pangan. pangan. Luar Kayak biasa gitu sih. juga. Memang- Apakah ya selain lingkungan hidup, ini kan juga digencarkan juga untuk Betul. bagaimana kita swasembada, ketahanan Betul. dan kemandirian pangan. Nah KNPI juga ya di satu situ pasti mereka Iya. di KNPI itu udah tahu nih, gue mau jadi dewan nih gitu. Sebagian dari anggota politik hanya dianggap organisasi elit yang menjadi pijakan untuk karir politik ke depan itu. Nah, Nah, ini ini mindset ini harus betul. dirubah nggak sih? Betul. Stigma ini harus dirubah. Mhm. Karena jelas ya dalam Undang-Undang 40 itu setahu saya bahwa yang harus disejahterakan adalah pemuda. Pemuda maknanya sejahtera itu dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Kemudian bagaimana soal ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu menurut saya sudah mulai modern. Seharusnya kita berpikir lagi bahwa harus mulai ditanamkan buat para pemuda itu mau bertani. Bertani itu bukanlah hal-hal yang apa ya, yang jadul dan Iya, macul gitu. macul. Pakai caping. Iya. Udah selesai macul, Iya, betul. ke gubuk terus makan. Iya. Karena gini, Kayak gitu ya. Mas Jofri, Ah. nggak mungkin, bukan tidak mungkin, tapi kemungkinan besar bahwa yang akan menggunakan pertanian modern ini adalah pemuda. Salah satunya menggunakan drone. Ya. Siapa yang menggunakan drone kalau bukan lagi pemuda? Kemudian ada penanaman yang akan kita berpikir bahwa gini, pertanian Mengajak minat anak muda untuk bertani Oh, iya. kotor-kotoran itu berat loh itu. Betul, Gampang. betul, Mereka betul. lebih senang main kripto. Tetap bangkrut. Cepet kaya. Iya. Itu kan kontradiktif juga ya dengan kita yang biasa bekerja bekerja seperti itu. Betul. Nunggu panen terus udah gitu atau jualan nunggu pembeli gitu. Ya, tantangannya berat. Ya. Menurut saya ada lagi nih Mas Yofri. Nilai yang mahal itu adalah sebetulnya dalam segi ketahanan pangan yang mahal. Maksudnya bukan mahal dalam arti harga ya, tapi besar gitu loh. Besar dengan komoditi yang banyak dan sebagainya yang kita bisa produksi. Contohnya gini, apakah di kota tidak bisa bertani? Bisa. Ada vertical farming. Iya. Kemudian apakah Urban farming juga urban masuk. farming bisa Pakai juga. hidroponik dan lain Ya, sebagainya. betul. Vertical farming lebih menghemat ruang. Vertical farming itu lebih pakai Ya di pipa. dinding gitu ya. Pipa yang atas cuma dengan sirkulasi air saja dan bikin pot-pot yang buat buat Bioflok? Bioflok, betul. Kayak gitu. Jarang loh ada ketua KNPI yang ngomongin petani bagus. Lanjut. Saya pernah memiliki usaha. Hmm. Tapi bukan bidang pertanian, tapi ada kaitannya. Saya di bidang peternakan dulu. Peternakan saya itu memiliki kandangnya terkoleksi. Terkumpul. Terkoleksi itu pemisahan antara feses dan urin. Jadi fesesnya bisa digunakan untuk pupuk kandang, urinnya bisa kita gunakan untuk organik cair. Iya, VOC. Ya kan, ini sebetulnya hanya mencampurkan beberapa zat-zat kimia dan bakteri-bakteri aja sih untuk menjalinkan. Jadi dari hulu sampai hilir kita bisa memanfaatkan semua lininya dari hulu sampai hilir. Bahkan tanaman pun sama. Apa yang mau jadi concernnya? Misalkan ketika sampah-sampah organik, apa yang bisa dijadikan? Oh ya, dan ini juga menjadi concern juga ya ke depan. Karena Kabupaten Bogor darurat sampah, terus kemudian Bupati juga menginstruksikan bahwa sampah harus selesai di desa. Betul. Tidak lagi dikirim ke Galuga. Betul. Dikirim ke Lulut Nambo, tipping fee-nya mahal. Enggak. Ya kan gitu kan, enggak cengli. Akhirnya desa itu didesak untuk membuat bank sampah atau pengelolaan sampah R3 gitu. Nah ini juga nggak akan mungkin bisa teraplikasi kalau nggak ada anak mudanya. Betul. Nah teman-teman KNPI juga masuk dong ke situ. Karena gini, KNPI ini sampai ke wilayah kecamatan-kecamatan. Kalaupun misalkan harus diadakannya sampai desa. Ya ada Karang Taruna sih. Karang Taruna. Karang Taruna nggak masuk KNPI ya? Beda. Oh beda. Beda beliau. Beliau. Iya. Jadi memang posisinya adalah kita harus memikirkan bahwa dampak bawa sampah itu bisa mengakibatkan hal yang buruk. Karena banjir juga karena sampah itu. Betul. Mampet. Dan ketika kita bijak dalam pemilahan sampah, bank sampah dan sebagainya, kita bisa mendapatkan nilai ekonomi sebetulnya di situ. Bahkan saya pernah hadir di salah satu kegiatan
BNPB. BPBN ya, yang nasional ya. Oh, BNP. Penanggulangan Iya iya. nasional ya. Ah. Ya. BNPB. BNPB Badan ya, Nasional betul. Penanggulangan Bencana. BNPB ya, Ah, betul. iya. BNPB waktu itu di daerah Hambalang itu. Dan diskus saya adalah perihal soal sampah. Sampah ini di kabupaten jelas kita memiliki tempat yang Iya. yang luas di Ada- wilayah iya. Galugas Yang itu kan. Kerajaan Majapahit. Nah ini jadi salah satu sebetulnya kalau kita bijak dalam hal tersebut itu nilai ekonomi sebetulnya. Bahkan saya pernah berbicara sama teman-teman yang ada orang asing, dia bilang saya bisa menghilangkan itu sampah dalam waktu kurun 1 tahun, dia bilang. Saya tahu nih, pasti diekspor ya. Tidak juga. Oh, enggak juga. Tidak juga. Kan lagi rame tuh. Tidak Ekspor ekspor sampah. sampah. Kita pernah jadi importir sampah. Betul. Makanya Ya, disuruh nih. Buat negara yang mengimpor pasti bilang saya bisa menyelesaikan sampah ini dalam waktu singkat. Kita ekspor ke Indonesia. Kita juga bisa. Kita ekspor ke mana? Filipina. Nah, ini tidak, memang betul dikelola, sampahnya dikelola. Macam-macam kita bisa jadikan biodiesel dari sampah-sampah tersebut. Cuma saya bilang tadi tingkat ekonomi dan politisnya yang harus kita pikirkan di situ. Apa nih? Ya kan? Masalah sampah ini sebetulnya sudah ada penemuan-penemuan yang bisa menyelesaikannya sebetulnya. Ya sebenarnya paling simpel itu kemarin insenerator itu ya. Betul. Ini ya kita sambil cerita aja berbagi. Nah sekarang ternyata banyak desa-desa itu yang melirik insenerator karena dianggap sebagai cara paling mudah untuk memusnahkan sampah. Betul. Ada yang sampai jauh-jauh ke Sleman, Yogyakarta, ada yang sampai ke Bandung hanya untuk studi tiru bagaimana membuat insenerator atau membeli insenerator. Karena ada yang anggarannya 200 juta proyek nih ya. Dibandingkan harganya 200 ya. Dan yang kedua metode prinsip dengan 3R, reuse, apalagi tuh R3 tuh. Reuse, reduce sama ya satu lagi. Nah, ada lupa nih. Ya mungkin ada yang bisa membantu pendengar kita semua. Silakan di 081-nya 5 kali 4200 dan bank sampah. Nah, bank sampah juga ternyata sepanjang yang saya ikuti, saya liput, itu hanya berjalan sekitar 1 sampai 2 tahun. Ini juga persoalan ya. Karena pada akhirnya ketika bank sampah itu besar, yang dihasilkan diciptakan adalah para pengumpul rongsok. Banknya tidak berjalan. Tapi kalau ini bisa berjalan, ini luar biasa karena membutuhkan edukasi yang cukup matang terhadap para masyarakat itu sendiri ya. Mulai dari memilah, kita juga belum selesai memilah sampah pagi dan itu belum selesai. Apalagi kalau mengolah sampahnya itu menjadi barang-barang yang cukup bermanfaat. Ini juga tantangan dan terutama ada di pemuda Kabupaten Bogor dan di KNPI gitu. Nah, seperti itu. Ya mudah-mudahan ya kita ke depan KNPI dengan wajah yang baru, wacana yang kita bicarakan adalah wacana-wacana yang sifatnya produktif dan konstruktif. Ya, satu lagi. Silakan. Saya ini juga ada program-program dari pusat. Salah satunya dari DPP KNPI, itu Dr. Ali Hanafia. Dr. Ali Hanafia ini memiliki gagasan konsep Laskar Astacita sebetulnya. Untuk pengembangan pemuda, apa sih Laskar Astacita? Jadi memang dia berkonsen terhadap ketahanan pangan salah satunya. Nice. Mengawal program. Pada macul ntar kalian ya. Bukan. Oh bukan. Enggak. Saya bilang tadi kita sudah mulai berpikir bagaimana caranya menjadi petani modern. Daya produksi yang lebih tinggi ya kan. Kemudian resiko yang tidak terlalu besar ketimbang, maksudnya bukan resiko ya. Saya bilang tadi modern ya jelas-jelas harus digunakan oleh teman-teman pemuda sih menurut saya, seperti itu sih. Apalagi banyak tanah terlantar ya. Ya, betul. Di Kabupaten Bogor Banyak sekali. Satu hal. Di wilayah Purasari, itu Wiliang itu kata ya, Pamijahan itu. 70%-nya adalah petani. Wih, mantap. 70% pekerja di sana adalah petani. Dan ketika kita ke sana, itu looks-nya, tempatnya seperti Sembalun di Lombok. Sembalun yang Rinjani. Iya. Indah kan? Cuma tidak terekspos. Oh jangan. Karena kalau terekspos kan nggak semua wisatawan itu smart ya. Karena penting juga mengedukasi wisatawan yang terutama yang ke alam ya, wisata alam gitu ya. Ini pertanian maksud saya. Iya, iya. Ya.
Jadi lebih ke bentuknya itu adalah seperti di lereng karena Ya, dia kayak turun sengketan, lembah begitu, seperti itu. Kayak Subak di Bali mungkin. Betul, ya. iya. Tapi sisanya pertanian full. Keren sih. Iya. Ya kalau bisa jadi pariwisata, jadi wisata edukasi ya ini khawatir juga nantinya. Karena pendapatannya juga pasti beda ya. Kalau wisata kan hari ini dapat gitu. Kalau petani kan nunggu 3 bulan nih, ada fast living, ada slow living. Ini juga edukasi juga penting gitu. Betul. Jadi untuk kepada masyarakat ya, nasi yang kita makan di atas piring itu tidak terjadi hari ini, itu membutuhkan proses yang panjang. Dari nanam 3 bulan setengah, kemudian udah jadi digiling ya. Dipisahkan dengan sekamnya jadi beras, nggak langsung juga bisa dimakan ya. Betul. Kalau cara tradisional direbus dulu, diaron dulu. Betul. Selesai diaron diakel terus dikukus sampai jadi nasi. Itu panjang sekali ya, cukup panjang. Dan ini juga penting untuk kesadaran generasi kita ke depan bahwa potensi kita itu adalah maritim dan agraris. Kita punya laut yang luas, kita punya tanah yang subur, ya inilah jati diri kita. Nah, nggak kerasa kita sudah mau habis nih. Biasa. Untuk penutup nih. Oke. Gimana? Ketua Rizan. Ketua KNPI 2025-2028 ya. 2028 udah pilkada lagi ya? 2009. Oh, 2009. Oh ya. Ya lanjut. Mungkin pilkades ya. Pilkades ya. Di jangka-jangka dekat ini ya. Oh iya. Ya, di bidang politik mungkin nanti juga ada edukasi lah edukasi pada pemuda-pemuda supaya lebih mengartikan sebuah memaknai lah pesta politik atau menyambut ya kan pesta politik itu secara bijak, secara jadi jangan sampai terjebak di hanya sebagai penonton gitu kan. Ke depan pemuda harus mengambil peran. Betul. Gitu. Saya setuju. Jadi untuk membangun republik ini kan nggak hanya birokratnya, nggak hanya alat negaranya, tapi juga partai politiknya juga. Selama ini kan kita selalu melihat kalau partai politik bad boy, government good boy. No, nggak seperti itu ya. There is any bad boy and good boy in order. Bahasa Inggris lagi. Maksudnya ada semuanya di situ. Tinggal tanggung jawab sosial kita seperti apa untuk membangun negara ini. Karena partai politik juga bagian dari sistem bernegara kita kan. Betul. Oke, ya kita lanjut. Tadi mau penutup loh padahal. Balik. Iya. Penutup ya. Penutup. Ini sih semangat sih sebetulnya. Semangat buat para pemuda yang berpikir mengantarkan yang berpikir kami di sini mengantarkan pemuda untuk bersatu yang pertama. Yang kedua, untuk salah satunya menjadi bagian peran mensejahterakan kehidupan bangsa. Dan pemuda saat ini harus bijak dalam menjalankan semua lini yang ada di sektoral wilayah. Siap. Mungkin Pak KNPI Jawa Barat, kawan dari ini, ada pesan-pesan yang disampaikan? Maaf ya, tadi porsinya sedikit karena memang waktu kita sedikit. Siap. Kalau kami sih dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 KNPI Jawa Barat hari ini memastikan seluruh kota kabupaten itu terbentuk dan bersama-sama mengawal program pemerintah dari pusat dan daerah ya kan, seperti itu. Maka salah satu inisiasi pembentukan Satgas Astacita yang sebagai inisiatornya atau dibentuknya oleh Ketua Umum DPP KNPI Dr. Ali Hanafiyah, yaitu pun sebagai bentuk wujud komitmen pemuda dalam mengawal program pemerintah di semua sektor gitu. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya, dan juga nuansanya. Dan ini juga menjadi bagian concern kami juga RRI gitu, bagaimana kita mengawal calon-calon pemimpin masa depan untuk bisa saling membagikan ilmunya. Karena apa yang kita sampaikan sekarang akan menjadi manfaat, akan menjadi buah di masa mendatang. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal ibadah ya sama Allah Subhanahu wa taala. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yofri Haryadi undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan selanjutnya ke acara berikutnya.